Ya, Anda kembali menyaksikan Breaking News. Berita satu, pemirsa, kita telah terhubung dengan reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Irham Andriaji dari depan Mabes Polri. Anggita bisa Anda laporkan informasi terkini situasi di depan Mabes Polri seperti apa? Ya, Dodi, saat ini saya sudah berada tepat di depan gedung Mabes Polri, tepatnya depan pintu masuk. Dan juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda kondisi di depan pintu masuk gedung Mabes Polri. Saat ini terlihat para aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat, di mana di sepanjang area pintu masuk gedung Mabes Polri ini ada aparat yang ditempatkan di seluruh titik. Kemudian juga mobil gegana juga sudah diturunkan. Hingga saat ini masih dilakukan sterilisasi lokasi di mana para petugas kepolisian juga terus melakukan penyisiran di area gedung Mabes Polri usai peristiwa penyerangan oleh orang yang tidak dikenal yang terjadi sore tadi sekitar pukul 16:45. Akses pintu masuk ke Mabes Polri ini seluruhnya ditutup. Dan tadi sore juga Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron sudah mendatangi area untuk melakukan pengecekan. Sementara itu informasi yang kami dapatkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan memberikan keterangan atau konferensi pers atas kejadian penyerangan di Mabes Polri sore tadi. Namun kami masih menunggu konfirmasi kapan tepatnya agenda pemberian keterangan tersebut akan dilakukan. Terkait dengan area lokasi penembakan atau penyerangan tadi sore ini terjadi tepat di dekat ruang kantor Kapolri, di mana tadi orang yang tidak dikenal tersebut berhasil memasuki gerbang pintu masuk gedung Mabes Polri, dan terlihat juga di video amatir yang beredar sempat mengancungkan senjata sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian yang berjaga di situ dan langsung ditembak. Dari pihak kepolisian sendiri juga sudah memastikan bahwa pelaku penyerangan tersebut sudah meninggal dunia dan tadi juga jenazahnya sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Dodi. Ya, Anggita, tadi sebelumnya dari reporter Said Masyur memperlihatkan ada satu pintu kecil di sebelah gerbang utama yang sempat dibuka untuk akses keluar masuk dari petugas, baik itu dari Inafis maupun juga dari Jihandak. Dan kalau yang saya lihat sekarang tampaknya memang sudah tertutup. Apakah memang sudah selesai proses penyisiran yang dilakukan oleh petugas begitu atau seperti apa? Karena saya sudah tidak melihat ada pergerakan yang cukup sibuk di samping dari gedung Mabes Polri. Iya, Dodi, penyisiran yang ketat memang sempat dilakukan tadi usai kejadian penembakan sekitar 16:40. Dan saat ini memang semua pintu masuk sudah ditutup, namun ada juga beberapa aparat kepolisian yang ditempatkan di dalam area gedung Mabes Polri untuk kita lihat saat ini di balik pagar pintu masuk, kita lihat ada juga mobil Inafis dan juga gegana yang terlihat terparkir di dalam sana, beserta juga sejumlah aparat kepolisian yang melakukan penjagaan di dalam area gedung Mabes Polri. Jadi untuk upaya penyisiran sendiri ini memang sudah selesai dilakukan, namun masih ada sejumlah aparat kepolisian yang melakukan penjagaan di dalam area gedung dan juga di sekitaran area luar pagar gedung Mabes Polri. Meskipun untuk akses ke Mabes Polri ini dilakukan penutupan, namun tidak ada akses jalan yang ditutup akibat kejadian penyerangan dari orang yang tidak dikenal pada sore tadi. Informasi yang kami dapatkan juga menurut keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setiap tamu yang masuk ke dalam Mabes Polri ini idealnya harus melewati pengamanan ketat dari aparat kepolisian, di mana diduga kuat pelaku juga memasuki akses pintu yang sama. Namun belum bisa diketahui secara pasti bagaimana orang tersebut bisa sampai masuk ke dekat kantor Kapolri. Dan hingga saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan terkait hal itu dari pihak kepolisian. Dodi. Iya,
Tadi juga kita sempat bahas juga bahwa memang masuk lewat pintu belakang begitu ya, lewat pintu pejalan kaki. Ini menurut sejumlah laporan, meskipun belum bisa dikonfirmasi, tapi kemudian beraksinya di gerbang depan begitu, dan memang dekat dengan ruang Kapolri, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita perhatikan juga suasana di depan Mabes Polri, lalu lintas juga sudah lancar, jadi tidak ada penutupan lagi ya, kurang lebih seperti itu ya, Anggita. Ya, benar sekali Dodi. Memang tadi usai kejadian, informasi yang kami dapatkan sempat terjadi kemacetan di sekitar area Mabes Polri ini, baik itu dari arah Kebayoran menuju ke Tendean dan juga sebaliknya. Namun mengingat penyisiran dan juga evakuasi dari jenazah orang yang tidak dikenal tersebut sudah selesai dilakukan di area Mabes Polri, hingga saat ini pun tidak dilakukan penutupan jalan di sekitar akses yang melewati wilayah Mabes Polri. Dan menurut keterangan dari warga yang berada di sekitar lokasi ini juga memang situasi usai dilakukan evakuasi jenazah orang yang tidak dikenal tersebut yang melakukan penyerangan sudah berlangsung kondusif, sehingga untuk saat ini bisa dikatakan situasi di sini sudah relatif aman dengan adanya penjagaan ketat juga dari aparat kepolisian di area dalam gedung Mabes Polri maupun di luar barikade gedung. Dodi. Anggita, meskipun sudah kondusif, kita masih lihat beberapa kendaraan taktikal juga masih diparkir di depan gerbang utama dari Mabes Polri. Kemudian juga saya juga masih melihat ada pagar berduri ya yang masih dipasang, dan itu juga berlapis-lapis begitu. Apakah memang Anda juga mendapatkan informasi ini hanya sebagai langkah antisipasi apabila ada serangan susulan atau bagaimana? Ya, menurut keterangan yang kami terima, memang seusai adanya aksi penyerangan dari orang yang tidak dikenal tersebut, pengamanan berlapis ini diterapkan di sini, yaitu selain seperti yang Anda sebutkan tadi, ada pemasangan barikade dan juga pagar berduri, dan pengamanan di area ring 1 dan juga 2 ini memang diberlakukan mengingat kondisi saat ini memang masih dinilai cukup rawan, atau untuk mengantisipasi adanya kemungkinan hal yang tidak diinginkan usai penyerangan dari orang yang tidak dikenal tersebut. Dari pantauan kami sendiri, usai penyerangan yang dilakukan oleh perempuan yang tidak dikenal tadi, tim Gegana juga langsung melakukan penyisiran dan saat ini juga masih berjaga di sekitar area Mabes Polri. Untuk pengamanan sendiri ini memang dilakukan diperketat begitu, tidak hanya di sekitar gedung Mabes Polri juga, namun kami tadi dalam perjalanan ke sini melihat beberapa petugas kepolisian yang berjaga-jaga di sekitaran lokasi akses di wilayah Tendean yang mengarah ke gedung Mabes Polri. Dodi. Ya baik, Anggita, terima kasih untuk sementara atas informasinya, dan tentu saja kami juga masih menantikan ya. Tadi Anda menyebutkan akan ada konferensi pers Kadifumas Polri, meskipun untuk waktunya atau jamnya masih belum fix gitu, masih belum tentatif. Kami nantikan informasi itu dari Anda. Terima kasih Anggita Wulandewi dan juru kamera Irham Andriaji dari depan Mabes Polri.